Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang menjadi objek penelitian. Populasi bukan hanya sekadar orang, tapi bisa berupa perusahaan, dokumen, harga saham, atau hasil produksi. Secara komprehensif, populasi mencakup seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek tersebut. Dalam statistika, kita sering melambangkan jumlah anggota populasi dengan huruf kapital N, TIA. Contoh dalam judulmu, seluruh perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024. Masalah utama, populasi seringkali terlalu besar untuk diteliti secara langsung karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. 2. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara sistematis untuk mewakili seluruh karakteristik populasi tersebut. Generalisasi. Tujuan utama mengambil sampel adalah untuk melakukan generalisasi. Artinya, apa yang kita temukan pada sampel, misal, 10 perusahaan, kita klaim berlaku juga untuk seluruh populasi, 45 perusahaan. Teknik pengambilan, sampling. Probability sampling. Setiap anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih, seperti undian. Non-probability sampling. Purposive. Dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti yang kamu gunakan, hanya perusahaan yang laporannya lengkap. Simbol, jumlah anggota sampel dilambangkan dengan huruf kecil. NN. 3. Uji asumsi klasik, Classic Assumption Test. Dalam analisis regresi linear berganda menggunakan metode Ordinary Least Squares, OLS, model harus memenuhi kriteria Blue, Best Linear Unbiased Estimator. Artinya, model tersebut harus menjadi alat penduga terbaik dan tidak memihak. Berikut adalah penjelasan teknis untuk masing-masing uji. A. Uji normalitas, menguji apakah nilai residual selisih antara nilai prediksi dan nilai asli berdistribusi normal. Mengapa? Karena uji T dan uji F mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Jika tidak normal, maka hasil uji signifikansinya menjadi tidak valid. Visualisasi. Data harus berkumpul di sekitar garis diagonal pada plot normal PP. B. Uji multikolinearitas. Menguji apakah ada korelasi yang sangat kuat antar variabel bebas, X garis bawah 1, X garis bawah 2, X garis bawah 3. Mengapa? Jika variabel bebas saling berhubungan kuat, misal, EPS dan ROE terlalu mirip datanya, maka mesin statistik akan bingung menentukan variabel mana yang sebenarnya mempengaruhi harga saham. Tolok ukur. Nilai VAF variance inflation factor harus kurang dari 10. C. Uji heteroskedastisitas. Menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Mengapa? Model yang baik menuntut adanya homoskedastisitas, varians yang sama, stabil. Jika terjadi heteroskedastisitas, maka standar error akan bias, sehingga kesimpulan bisa salah. Visualisasi. Pada scatter plot, titik-titik harus menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti kipas atau gelombang. D. Uji autokorelasi. Menguji apakah ada korelasi antara anggota observasi yang diurutkan menurut waktu, seperti data tahunan 2022, 2023, 2024. Mengapa?
Ini sangat penting untuk data harga saham. Kita ingin memastikan bahwa error pada tahun 2023 tidak dipengaruhi oleh error pada tahun 2022. Tolok ukur. Sering menggunakan uji Durbin Watson atau run test. Ini adalah data yang saya ambil dari laporan keuangan tahun 2023. Lihat pada DCII, harga sahamnya mencapai Rp35.000 dengan EPS Rp450. Ini adalah contoh perusahaan mahal dengan laba per saham yang tinggi. Sebaliknya, kita lihat Goto. Meskipun harganya Rp90, ia memiliki EPS negatif, Rp12. Data-data inilah yang akan kita olah untuk melihat apakah benar kenaikan laba EPS lalu diikuti kenaikan harga saham. Saya menyimpulkan, saya melakukan tes kesehatan pada data ini. Cara bacanya sederhana, asalkan nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka data aman. 1. Uji normalitas nilai SIK. Kita 0,200 lebih besar dari 0,05. Artinya, data menyebar normal, tidak ada data yang aneh atau terlalu ekstrim yang merusak rata-rata. 2. Uji multikolinearitas. Nilai VF kita hanya 1,25, syaratnya harus di bawah 10. Ini membuktikan bahwa variabel laba, EPS dan hutang, DER, berdiri sendiri-sendiri, tidak saling tumpang tindih. 3. Uji heteroskedastisitas, nilai SIK 0,080 lebih besar dari 0,05. Artinya, varians data kita stabil. Jika kita lihat grafik scatter plot, titik-titiknya menyebar acak, tidak membentuk pola kipas atau corong. Ini adalah inti dari penelitianmu. Sekarang kita masuk ke hasil regresi. Perhatikan kolom SIG. Pada tabel ini, 1. EPS X1. Nilainya 0,015. Karena ini di bawah 0,05, maka EPS berpengaruh signifikan. Setiap kenaikan laba, harga saham pasti ikut terangkat. 2. ROE X3. Nilainya 0,040. Ini juga di bawah 0,05. Artinya, efisiensi perusahaan dalam mengelola modal sangat dilihat oleh investor. 3. DER X2. Namun lihatlah variabel hutang, DER. Nilainya 0,450, jauh di atas 0,05. Ini mengejutkan. Ternyata bagi investor saham teknologi, besar kecilnya hutang tidak terlalu dipedulikan selama perusahaan masih bisa menghasilkan laba. Terakhir, kita lihat seberapa akurat model ini secara total. 1. Uji F nilai SIK 0,001. Artinya, secara bersama-sama, laba, hutang, dan efisiensi memang kompak mempengaruhi harga saham. Model ini layak digunakan. 2. R-square. Nilainya 0,72. Ini berarti 72% pergerakan harga saham teknologi bisa dijelaskan oleh ketiga faktor tadi. Lalu 28% sisanya kemana? Itu dipengaruhi faktor luar seperti isu global, kebijakan pemerintah, atau psikologi pasar yang tidak masuk dalam hitungan rumus ini. Kesimpulan analisis penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk membedah mekanisme pergerakan harga saham pada sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia melalui pendekatan kuantitatif. Berdasarkan rangkaian analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental. 1. Validitas metodologi, populasi, dan sampel. Penelitian ini berpijak pada populasi perusahaan sektor teknologi yang memiliki karakteristik dinamis dan volatilitas tinggi. Melalui teknik purposive sampling, telah terpilih sampel perusahaan yang memenuhi kriteria ketat, seperti konsistensi laporan keuangan,
Hal ini menjamin bahwa data yang diolah memiliki kualitas tinggi dan representatif, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya menjadi angka mati, melainkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pasar modal teknologi di Indonesia. 2. Keandalan model, uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan uji hipotesis, model regresi telah dinyatakan lolos dari seluruh tahapan uji asumsi klasik. Terpenuhinya, uji normalitas menunjukkan bahwa residual data menyebar secara merata, sehingga hasil uji signifikansi, uji T dan F, dapat dipercaya sepenuhnya. Absennya multikolinearitas memastikan bahwa variabel bebas, seperti EPS, DER, dan ROE, bekerja secara independen tanpa tumpang tindih informasi. Terbebasnya model dari heteroskedastisitas dan autokorelasi memberikan jaminan bahwa varians data bersifat stabil dan tidak ada gangguan hubungan antar waktu, sehingga model ini bersifat BLU, Best Linear Unbiased Estimator. 3. Esensi faktor fundamental terhadap harga saham. Secara substansial, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai pasar. Profitabilitas sebagai katalis utama, variabel EPS dan ROE terbukti menjadi indikator utama yang diperhatikan oleh investor. Kenaikan laba bersih dan efisiensi modal memberikan sinyal positif, signaling teori, yang memicu kenaikan permintaan saham, yang pada akhirnya mendongkrak harga saham. Resiliensi terhadap resiko hutang menariknya, variabel DER seringkali menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan pada sektor ini. Hal ini menyiratkan bahwa pada industri teknologi, investor cenderung lebih mengapresiasi potensi pertumbuhan, growth, dan inovasi, dibandingkan merasa khawatir terhadap struktur hutang perusahaan. 4. Kapasitas prediksi model, koefisien determinasi. Dengan nilai R-square yang kuat, model ini terbukti mampu menjelaskan sebagian besar fluktuasi harga saham sektor teknologi. Meskipun terdapat faktor eksternal seperti sentimen makroekonomi atau kondisi geopolitik yang tidak tercakup dalam model, rasio fundamental tetap menjadi kompas utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.